Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya dari perwakilan kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang konstitusi negara. Dan pada kesempatan kali ini, untuk pengertian konstitusi akan disampaikan oleh Jamila Tunisa. Dan kedua, untuk syarat-syarat konstitusi akan disampaikan oleh Nuria Uzlifatul Faizah. Yang ketiga, unsur-unsur konstitusi akan disampaikan oleh Zahra Salsabila Azhari. Dan terakhir, untuk fungsi-fungsi konstitusi akan disampaikan oleh Muhammad Ardabili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Tunisa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Nah, konstitusi itu sendiri mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pengertian konstitusi secara luas. Yang kedua, pengertian konstitusi secara sempit. Pengertian konstitusi secara luas. Konstitusi merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik tertulis ataupun tidak. Sedangkan pengertian konstitusi secara sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dan menurut para ahli ilmu politik dan ilmu hukum menyatakan bahwa konstitusi ini termasuk kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, distribusi, kebijakan, dan alokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Uzlifatul Faizah. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat konstitusi. Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara, karena konstitusi memuat sendi-sendi untuk menegakkan bangunan negara. Syarat terjadinya konstitusi itu sendiri yaitu: yang pertama, agar suatu pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Yang kedua, melindungi asas demokrasi. Yang ketiga, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Yang keempat, untuk melaksanakan suatu dasar negara. Dan yang kelima, menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Azhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini unsur-unsur konstitusi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, unsur hukum. Semua kegiatan serta perilaku warga negara tidak boleh menyimpang dari hukum dan undang-undang dasar. Yang kedua, unsur sistem konstitusi. Sistem pemerintahan dilaksanakan dalam konstitusi, yaitu hukum dasar, bukan dalam absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, unsur kedaulatan rakyat. MPR merupakan lembaga pemerintah dengan kekuasaan tertinggi, di mana MPR menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat. Yang keempat, unsur persamaan hak. Berdasarkan UUD 1945, semua warga negara memiliki HAM yang sama tanpa adanya perbedaan status sosial, ekonomi, agama, ras, suku, maupun budaya. Nah, yang nomor 5, unsur kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain. Yang nomor 6, unsur pembentukan undang-undang. Presiden merupakan salah satu anggota DPR. Namun, DPR bukanlah presiden, di mana kedua-duanya yang menentukan pembentukan undang-undang. Yang nomor 7, untuk unsur sistem pemerintahan. Presiden memiliki wewenang dalam menyusun kabinet,
dan para menterinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen formal. Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu konstitusi harus diterjemahkan, termasuk kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut Kurnimanto Sutopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin kisme yang berarti bersama dengan dan status yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Adapun fungsi konstitusi sendiri yaitu 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati hak orang lain dan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.